Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wulana Mangsari, NIM 1802 1020 4028. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5, mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 63 yang diampu oleh dosen Bapak Suwardi SHI MHI. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan etika, moral, dan akhlak. Yang mana kelompok kami beranggotakan yang pertama Wulana Wangsari, yang kedua Fani Dias Firmanda, yang ketiga Intan Mutia Rusdiandini, yang keempat Ernesti Agipina Sekaba. Selanjutnya yang pertama memasuki materi pengertian etika, moral, dan akhlak. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berasal berarti sifat, watak, adat, atau kebiasaan. Etikos berarti susila, keadapan atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya moral. Tidak hanya itu saja, menurut bahasa Indonesia, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya hak dan kewajiban moral. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika juga diartikan nilai mengenai benar dan salahnya dianut masyarakat. Yang kedua, pengertian moral. Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya, dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit, karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah, dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesama manusia. Yang ketiga yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Menurut istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia, yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang, dan dengan mudah tanpa adanya suatu pikiran dan paksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Secara bahasa sendiri, maknanya akhlak merupakan perangai atau tabiat, yaitu merupakan suatu gambaran batin yang dijadikan tabiat bagi manusia. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik, atau hanya sewaktu-waktu saja. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu perbedaan etika, moral, dan akhlak. Perbedaan antara akhlak, moral, dan etika sendiri dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruknya yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat jika masyarakat tersebut telah menyepakatinya. Pembahasan selanjutnya. Selanjutnya yaitu karakteristik akhlak dalam Islam. Yang pertama, akhlak rabbaniyah atau ketuhanan.
Akhlak Rabbaniyah merupakan akhlak dalam Islam yang bersumber pada wahyu Allah yang termasuk di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Nabawiyah. Makna Rabbaniyah itu sendiri sama dengan berkeimanan dan berketakwaan, atau lebih sederhana dapat dikatakan beriman dan bertakwa. Oleh karena iman dan takwa adalah fondasi dari ajaran Islam bagi kehidupan manusia, maka akhlak Rabbaniyah itu adalah akhlak yang bernilai bagi perwujudan dari iman maupun takwa. Perwujudan ini dalam bentuk sikap, pandangan hidup, dan perbuatan nyata sesuai dengan nilai-nilai Rabbaniyah. Yang kedua, akhlak insaniyah atau akhlak kemanusiaan. Akhlak kemanusiaan ini yaitu ajaran akhlak Islam yang selalu sejalan dan memenuhi kebutuhan fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia ini merupakan memihak kepada kebaikan dan kebenaran setiap manusia, walaupun sering pemihaknya itu bertentangan dengan lingkungan dan hasrat nafsunya. Kalau ada seseorang yang mengikuti bahwa hawa nafsunya saja dan memihak kepada kebenaran semu, hasil rekayasa, tangan dan otak jahil manusia, sesungguhnya ini bertentangan dengan hati nuraninya yang berpihak kepada 161 membiasakan akhlak Islam kebenaran hakiki. Fitrah yang dibawa manusia sejak lahir tidak dapat dilawan atau ditolak dan direkayasa. Ia akan selalu membawa kepada ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, akhlak jamiah atau akhlak sosial, yang mana pada akhlak ini memiliki arti bahwa kebaikan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan jiwa manusia yang universal dan berbudi luhur kepada semua orang, kapanpun dan dimanapun tempatnya, termasuk semua aspek kehidupan dalam dimensi vertikal maupun horizontal. Yang keempat, akhlak wastiyah atau real. Akhlak wastiyah atau real merupakan ajaran akhlak yang menitik beratkan keseimbangan antara rohani dan jasmani, keseimbangan antara dunia dan akhirat, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya mengilustrasikan tentang dua kelompok manusia yang memiliki sifat saling berlawanan. Kelompok pertama hanya memprioritaskan kehidupan dunianya dengan sekuat tenaga berusaha memenuhi tuntunan hedonistiknya dan membunuh kesadarannya akan kehidupan di akhirat. Sedangkan kelompok kedua berusaha akan kehidupan akhirat, serta hasrat merasa takut akan siksaan dari neraka. Yang kelima, akhlak wakiyah. Akhlak wakiyah merupakan ajaran dari akhlak memperhatikan kenyataan atau realitas hidup manusia yang didasari oleh suatu kenyataan, bahwasanya manusia itu di samping memiliki kualitas-kualitas unggul, juga memiliki sejumlah kelemahan. Penjelasan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengaruh era globalisasi terhadap etika, moral, dan akhlak. Pengaruh dari globalisasi pada remaja masa kini dapat dilihat dari menurunnya etika, moral, dan akhlak yang dapat dilihat di antaranya yang pertama, kasus kriminal yang dilakukan remaja yang berupa narkoba, pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Yang kedua, remaja sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan melakukan aborsi. Yang ketiga, gaya pakaian yang kebarat-baratan. Mereka berpakaian ketat dan minim. Dapat dilihat dari seragam sekolah yang bajunya sudah dibuat ketat. Yang keempat, hilangnya rasa sopan santun dan tata krama remaja kepada orang tua, guru, teman, dan orang yang lebih tua. Yang kelima, banyaknya pekerjaan seksual yang melanggar norma dilakukan oleh remaja saat ini. Yang keenam, tawuran antar pelajar yang merugikan masyarakat dan merusak fasilitas yang ada. Penjelasan selanjutnya. Penjelasan selanjutnya yaitu aktualisasi akhlak kepada Allah. Yang pertama dari penjelasannya dulu,
Islam itu merupakan agama yang santun, karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya berakhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk. Dalam hubungannya dengan kholik atau dengan sesama makhluk, aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikannya seluruh ajaran Islam ke dalam tingkah laku sehari-hari. Yang pertama, aktualisasi akhlak kepada Allah. Yang satu, beribadah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah untuk menyembahnya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dan bersangat situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan lisan maupun dalam hati. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatunya. Yang keempat, tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunggu hasil pekerjaan atas menanti akibat dari suatu keadaan. Yang kelima, tawaduk kepada Allah, merupakan mengaku bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak layak kalah hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu aktualisasi akhlak kepada keluarga. Yang pertama yaitu memuliakan dan menghormati kedua orang tua. Kedua, mendoakan kedua orang tua. Ketiga, bersikap baik kepada kedua orang tua. Empat, berkata lembut. Kelima, menyayangi kedua orang tua seperti mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Selanjutnya yaitu aktualisasi akhlak kepada manusia. Yang pertama, menciptakan ukhuwah atau pernauzasan. Yang kedua, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain, menepati janji yang telah dibuatnya. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa moral, etika, dan akhlak memiliki pengertian yang sangat berbeda. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti adat istiadat yang menjadi dasar untuk mengukur apakah perbuatan seseorang itu baik atau buruk. Dapat juga dikatakan baik buruk suatu perbuatan secara moral itu bersifat lokal. Sedangkan akhlak adalah tingkah laku baik buruknya, salah benar. Penilaian ini dipandang dari sudut pandang dari sudut hukum yang ada di dalam ajaran agama. Tidak hanya itu saja, ketiga ini memiliki perbedaan yang diantaranya ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia jauh berkaitan dengan moralitas itu disebut dengan akhlak. Etika terdiri dari pendekatan, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma, serta hak dan kewajiban. Selanjutnya, yang termasuk kaidah dalam metaetika adalah ucapan-ucapan yang dikatakan pada bidang moralitas, dan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah ilmu, moral adalah ajaran, dan akhlak adalah tingkah laku manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dari kata-kata saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.